Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Jadi, saya akan menjelaskan alasan memilih Google Playbook dibandingkan Amazon Kindle. Jadi, ini adalah suatu software, suatu aplikasi yang saya nggak tahu ini diperdebatkan atau enggak di suatu internet atau semacamnya. Kayaknya enggak. Karena kenapa? Karena persentase baca buku di Indonesia. So, alasan saya memilih Google Playbook dibandingkan Amazon Kindle itu adalah suatu perdebatan karena perdebatan pikiran dalam diri saya sendiri, karena bukan salah satu bisa dibilangnya influencer yang sering saya dengar itu membaca buku di HP beliau sembari beliau ini di treadmill, running dan hal semacamnya. Itu masih sungguh menarik untuk didengar, dan akhirnya ketika mendengarkan pepatah kata dari influencer saya ini, saya menjadi lebih dominansi terhadap baca buku. Ditambah lagi, buku yang saya baca ini penulisnya suka baca buku, dan walaupun bukunya ini berkaitan dengan finansial, berkaitan dengan bisnis, tapi beliau mendorong pengguna, lebih tepatnya mendorong membaca untuk baca secara terus-menerus dengan apa? Bukan dengan teknik, wah lu harus kaya karena itu buku berkaitan dengan finansial, tapi beliau menggunakan teknik mendorong pembaca untuk tetap membaca dengan apa? Beliau suka baca, dan beliau nggak jarang untuk menaruh kalimat kalau beliau itu suka baca. Beliau juga bukan hanya penulis, tapi beliau juga suka baca buku, dan akhirnya itu cukup mendorong pembaca untuk tetap membaca. Salah satu pembaca yang gue maksud ya gue sendiri gitu. Salah satu teks yang ada di buku yang sedang saya baca, saya sedang baca buku The Millionaire Fastlane by MJ DeMarco. Beliau mengatakan kalau semisal ketika ia menunggu klien, ketika beliau masih bekerja di suatu perusahaan menjadi karyawan, ia menunggunya dengan membaca buku. Beliau sedang memesan makanan, menunggunya dengan membaca buku, bukan dengan dan alternatifnya beliau utarakan pula. Beliau menuliskan terkait dengan, saya tidak menunggunya dengan bermain game, saya tidak menunggunya dengan dengan tidak melakukan hal yang tidak bermanfaat gitu. Dan itu yang membuat saya menjadi pebisnis yang sekarang, menjadi diri yang sekarang. Itu yang beliau katakan, menjadi Marco. So, kita langsung masuk aja ke poin-poin yang ada dalam judul video ini. Saya langsung gini, walaupun Kindle enaknya itu bisa terintegrasi sama device, maksudnya perangkat, ya mungkin kalian pada tahu perangkat keras Kindle gitu. Jadi di perangkat tersebut itu kalian cuman bisa baca buku gitu, baca ebook. Itu bisa terintegrasi dari kalian punya Kindle apps, Kindle Amazon di HP dan juga di perangkat keras. Kalau dipikir-pikir itu emang make sense, sinkronisasi antara Kindle apps di HP dan juga sinkronisasi dengan perangkat keras di Kindle. Walaupun saya sendiri belum menemukan bukti kalau semisal, bukan menemukan sih, lebih tepatnya saya nggak berusaha untuk membuktikan kalau itu tersinkronisasi, apalagi saya tidak afford terkait dengan membeli perangkat keras Kindle dan hal semacamnya. Walaupun saya sendiri bisa mempelajari mempelajari cara menjadi kaya, dan juga kalau beli buku di Amazon Kindle itu nggak semuanya affordable ke kalian tinggal di negara Indonesia gitu. Walaupun itu bisa diotak-atik dan hal semacamnya, yang pasti gue punya prioritas gitu kan. Kita punya prioritas, saya punya prioritas. Cuman kita belum afford kebanyakan gitu. Kita nggak afford terkait dengan membeli perangkat keras di Amazon, perangkat keras Kindle. Alasan pertama dalam membeli Google Playbook, ya memang ya kalau Kindle itu lebih lengkap, lebih lengkap bukunya mungkin. Cuman percuma kalau di negara saya ini nggak bisa
beli buku itu karena lebih sederhana dalam pengucapannya itu adalah tidak kompatibel, entah itu dari bukunya di negara saya gitu. Jadi nggak bisa membeli buku tersebut. Ini yang sudah gue bilang, ini yang saya sudah bilang. Walaupun bisa diotak-atik, cuman saya punya pekerjaan prioritas gitu. Saya lebih suka have a time dengan family saya. Walaupun ya saya juga punya punya tugas-tugas dari ya kuliah saya dan hal semacamnya. Google Playbook emang ada, Google Playbook juga ada fitur pembayar dengan virtual account. Like kalian itu belanja di e-commerce Shopee. Jadi ini bisa lebih mudah untuk misalnya anak muda yang emang belum punya rekening gitu. Google Playbook juga berpeluang merekomend secara AI. Jadi ini adalah sesuatu yang saya akan referensiin, yang akan studi kasuskan terkait dengan sesuatu website yang, ini adalah suatu hal yang bodoh sih, sesuatu website yang sempat saya gunakan untuk membaca buku dan akhirnya saya menemukan fitur yang dimana itu tidak terdapat dalam website pasar gelapnya gitu, black marketnya. Jadi website yang memang kalian cuma cukup download PDF di buku-buku dan itu bisa kalian baca gitu kan. Itu gratis dan gak enaknya ya kalian harus manual untuk mencari buku tersebut. Jadi nggak ada saya nggak tahu ya ada historinya apa enggak. Cuman kalau saya emang nggak terlalu mendalami terkait dengan black market tersebut, itu nggak bisa untuk lihat history pengguna untuk download PDF. Jadinya nggak bisa rekomendasi sesuai dengan apa yang telah pengguna download PDF dan akhirnya bisa rekomendasi kayak ada title dalam suatu website, misalnya kita kunjungin dark website tersebut yang menyediakan buku-buku gratis. Jadi itu cukup lengkap. Semua buku yang saya mau cari itu ada. Dan itu nggak bisa rekomendasi gitu. Jadi lo kayak harus manual untuk mencarinya. Dan ketika emang malas untuk nyari buku yang emang dari influencer yang kalian dengar itu belum menyebutin buku yang ya layaknya udah baca buku dari rekomendasi influencer yang kalian sering dengar, dan skakmatnya ya dengan rekomendasi dari sistem tersebut. Nah, di Google Playbook misalnya saya sedang membaca buku finansial sesuai yang saya sebutin sebelumnya. Dan ketika emang udah selesai, ketika scroll di bawahnya, itu terdapat mungkin buku berkaitan dengan finansial, buku berkaitan dengan bisnis, dan itu bisa rekomendasi. Dan itu enaknya. Ketika emang kalian berada di sistem yang emang kalian bayar, dan itu worth it gitu. Gue suka Google Playbook. Dan juga ada fitur buku yang udah kalian sempat buka dan kalian udah scrolling atau dimanapun apapun itu bisa ditampilin lagi dengan judulnya itu saya lupa judul terkait dengan rekomendasinya. Kalau boleh nyampein secara sederhananya itu adalah ayo kembali lagi untuk melihat buku ini gitu, karena sebelumnya kalian udah sempat klik buku tersebut gitu, yang dimana kalian sempat baca deskripsi dari buku itu dan akhirnya ditampilin lagi gitu. Ya, itu alasan memilih Google Playbook dibandingkan Amazon Kindle. Semoga kalian bisa tergerak untuk mendownload Google Playbook, dan gak usah khawatir itu apakah ada yang gratis atau enggak.
itu banyak yang gratis. Salah satunya adalah saya sempat, ini saya lupa ini gratis apa harganya murah, lupa ya. Saya sempat ingin membaca buku David Goggins, judulnya itu You Can't Hurt Me. Dan ketika saya men-search You Can't Hurt Me doang kalau tidak salah. Can't Hurt Me saya search di Google Playbook. Dan yang pasti buku tersebut ya berbayar gitu. Dan iseng scroll, ada summary dari summary ini rangkuman atau ringkasan yang ditulis oleh orang lain yang pastinya udah sempat baca buku Can't Hurt Me dari David Goggins ini. Kalau tidak salah itu gratis. Dan coba aja, misalnya kalian suka buku The Alchemist, karya apa, gue lupa karya siapa, The Alchemist. Mungkin kan ketika kalian scroll di Google Playbook itu ada summary dari orang lain gitu, dan akhirnya itu gratis. Saya lupa ada filter gratis apa enggak ketika emang search atau ketika emang mau discovery suatu buku, saya lupa itu. So, that's it for me. Semoga dengan simple saya ngomong suatu hal yang sederhana terkait dengan membaca buku bisa menaikkan persentase orang Indonesia dalam suka membaca buku, dan itu bisa membantu Indonesia gitu jadi lebih baik lagi. So, yeah. See you on the next video.